Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini akan kita bahas tentang decision support system, praktek pelaporan insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Surabaya. Saya Ruby Riza Rosali, saat ini akan mencoba menerangkan tentang DSS tersebut. Apa itu DSS? DSS yaitu sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Ada juga definisi yang lain, di mana DSS itu merupakan sistem informasi berbasis knowledge management, sama juga yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Penyusunan model keputusan adalah suatu cara untuk mengembangkan hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan ke dalam bentuk matematis yang mencerminkan hubungan yang terjadi antara faktor yang terlihat. Keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah tentang melindungi pasien saat mereka mendapatkan perawatan dan merupakan prinsip dasar dalam perawatan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017, keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat pasien merasa lebih aman. Keselamatan pasien sendiri mencakup asesmen risiko, identifikasi, pengelolaan risiko, pelaporan, analisis insiden, serta kemampuan untuk belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta penerapan solusi untuk mengurangi risiko dan mencegah cedera yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Sistem pelaporan insiden menjadi salah satu metode yang untuk memberikan indikator kualitas suatu pelayanan kesehatan. Pelaporan rutin dan investigasi yang cermat pada insiden keselamatan pasien dan kejadian tidak diinginkan menjadi hal inti dari program keselamatan pasien di industri berisiko tinggi. Laporan insiden dilaporkan oleh setiap tenaga kesehatan yang terlibat atau menyaksikan suatu insiden. Namun, underreporting kerap menjadi tantangan dalam sistem pelaporan insiden. Di dalam International Classification for Patient Safety dibagi menjadi dua kategori, tidak adanya langsung ke pasien maupun tidak adanya risiko langsung ke pasien, berupa near miss, harmful incident, harm incident maupun adverse event, adanya kejadian yang langsung maupun yang tidak menimbulkan dampak langsung kepada pasien menurut WHO tahun 2020. IKP sendiri ada beberapa kejadian. Yang pertama KPC. KPC itu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Ada juga KNC atau kondisi kejadian nyaris cedera di mana terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kemudian kejadian tidak terjadi cedera atau KTC, di mana insidennya sudah mempengaruhi ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Kejadian tidak diharapkan atau KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Kemudian ada juga kejadian sentinel, yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian atau cedera permanen atau cedera berat yang bersifat sementara. Di sini juga bisa merugikan baik secara fisik maupun secara psikis yang tidak berkaitan langsung dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Di sini adalah penilaian motif risiko untuk insiden keselamatan pasiennya, ada tingkat frekuensi maupun dampaknya. Dampaknya mulai dari sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat, maupun frekuensi mulai dari sangat sering, sedang, jarang, dan sangat jarang. Dan dari situ bisa dilihat langsung dari hasil pengalian nilai resikonya dari frekuensi maupun dampaknya, apakah kejadian insiden itu termasuk kategori gradingnya hijau, kuning, merah, atau bahkan yang ekstrim. Berikut domain mind map sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Kita tahu sendiri di sini sistem pelaporan IKP atau insiden keselamatan pasien itu meliputi bagaimana kita bisa mendeteksi
IKP itu sendiri, kemudian kita bisa menerima, kita bisa mengklasifikasikan IKP itu apakah KTD, KNC, KTC maupun bisa sampai terjadi atau kategori sentinel. Kemudian kita analisis, kita prioritaskan, kita investigasi, kita merumuskan alternatif solusi, kita implementasikan alternatif solusi yang telah kita buat, kemudian kita monitoring, kemudian adanya umpan balik. Nah, umpan balik ini menurut ada beberapa tinjauan pustaka yang ada, mulai dari Ahlu Walal Marriott tahun 2005 sampai Piotrowski tahun 2002. Kemudian ini adalah mind map monitoring pelaporan insiden keselamatan pasien, di mana ada beberapa untuk proses, mulai dari nanti kriteria insidennya itu apakah mulai kita bahas satu-satu, mulai dari kriteria insiden, jenis insiden, penilaian matrik resiko, grading resiko, sampai nanti dengan proses evaluasi. Ya kan kita bahas satu-satu. Jadi mulai di sini adalah kriteria insiden, apakah nanti ketika proses map terjadi, apakah insiden itu termasuk kategori insiden medis atau non medis, kemudian jenis insidennya apa. Jadi ketika nanti program itu terbuat atau terpilih, jadi ketika menekan angka 1 yang termasuk kategori medis, langsung akan bisa muncul ke layanan berikutnya, ke menu pilihan berikutnya, yaitu tentang jenis insiden. Jadi ini kita bagaimana proses pelaporan insiden report monitoring bisa berjalan dengan baik. Setelah jenis insiden terpilih, kita masukkan jenis insidennya, kemudian kita buat penilaian matrik risiko, mulai dari dampak apakah sangat ringan sampai sangat berat, kemudian dari frekuensinya sangat jarang atau sangat sering sekali terjadi. Setelah itu secara otomatis, misalkan kita pilih dampaknya, kita buat sistem secara otomatis, misalkan kita pilih nomor 1 untuk masalah dampak sangat ringan, kemudian untuk frekuensinya kita pilih sangat jarang, otomatis nanti secara sistem akan muncul atau diarahkan ke grade warna biru atau hijau sesuai dengan nanti insiden keselamatan pastinya seperti apa. Nah, berikut ini adalah influence diagram pelaporan insiden keselamatan pasien, proses modelnya. Jadi pelaporan insiden keselamatan pasien itu dipengaruhi oleh kriteria insiden, jenis insiden, grading resiko atau band resiko, kemudian adanya insiden keselamatan pasien itu sendiri. Jadi ketika adanya insiden keselamatan pasien itu seperti dari pengaruhnya, kita lihat dari kriteria insidennya dulu, apakah seperti yang saya bilang tadi, kriteria insiden ada medis maupun non medis, kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian untuk jenis insiden, apakah KPC, apakah KNC, apakah KTC maupun KTC sampai sentinel. Kemudian untuk penilaian risiko sendiri, di sini dipengaruhi adanya dampak dan probabilitas tadi. Dari dampak itu bisa ke sangat tidak signifikan maupun yang paling sangat berat atau katastrofik. Kemudian untuk frekuensinya, probabilitasnya bisa sangat sering maupun sangat jarang. Kemudian band resikonya sendiri pun ada kategori biru, hijau, kuning, dan merah. Berikut flowchart dari pelaporan insiden keselamatan pasien, di mana nanti ketika mau kita pengen menginput untuk kejadian IKP-nya, jadi
kita pilih tadi insiden keselamatan pasiennya, kategorinya seperti apa, kemudian kriteria dilanjutkan. Kalau selesai memilih insiden keselamatan pasiennya, kategorinya baik medis maupun non medis, kemudian langsung menuju ke menu berikutnya. Untuk pelaporannya ada kriteria insiden tadi, apakah KNC, KTC maupun sampai dengan Sentinel. Kemudian penilaian risiko, jadi penilaian risikonya apakah masuk kategori dampaknya berapa, kemudian kejadiannya, frekuensinya apakah sering atau tidak, kemudian langsung muncul ke band risiko atau grading risikonya, kemudian selesai untuk proses pelaporannya. Berikut adalah decision rule formulasi. Jadi sama, yang pertama yaitu insiden keselamatan pasien. Jadi ditulis insidennya, kejadiannya apa, misalkan pasien kepleset, nah pasien terjatuh itu apa, kemudian pilih itu kategorinya apa. Kalau pasien terjatuh atau pasien kepleset itu kategori termasuk yang non medis. Kemudian pilih jenis insidennya, apakah pilih nomor 1 apakah potensial cedera, nomor 2 apakah termasuk kategori nyaris cedera, atau nomor 3 kejadian tidak cedera, atau sampai pilih nomor 5 atau kejadiannya. Sudah kita pilih jenis insidennya, kita lanjut secara otomatis nanti bisa ke tahap metrik penilaian metrik resikonya yang terdiri dari kita masukkan dampak terlebih dahulu, dampaknya apakah sangat ringan sampai sangat besar, atau nanti frekuensinya apakah sangat jarang mungkin atau sangat sering. Kemudian secara otomatis dari secara sistem nanti akan muncul ketika setelah memasukkan dampak dan tes probabilitasnya atau frekuensinya, apakah itu kategori biru, hijau, kuning, atau merah. Baik, sekian presentasi tentang DSS pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kita bahas tentang DSS dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana kita nanti akan merancang sistem pelaporan insiden keselamatan pasien secara online. Setidaknya ini bisa menjadi bahan buat kita semua untuk mempermudah sistem pelaporan. Jadi ketika kita melihat ada peristiwa IKP, kita tidak perlu repot-repot untuk mencari form atau kertas untuk melaporkan. Jadi kita bisa menggunakan gadget kita atau smartphone kita untuk proses pelaporan tersebut. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat diimplementasikan di tempat Bapak tadi bekerja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera.